Direktur BPJS Daerah Kabupaten Brebes, yang kami hormati perwakilan dokter SPOG, yang kami hormati Ketua IPI, Ketua GOW, Ketua PMI Kabupaten Brebes, yang kami hormati Forum Masyarakat Madani Kabupaten Brebes, yang kami hormati Ketua Esra Unggul Kabupaten Brebes, Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan sore hari ini kita semua dapat hadir di Pendopo Kabupaten Brebes untuk mengikuti kegiatan pertemuan kesehatan ibu bayi, baru lahir, dan anak. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kami mulai. Hadirin dimohon berdiri. Teman-teman sahabat semua dari organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan, Ikatan Suami Bidan, rapat di mana kapan balik ya Pak? Luar biasa, saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya di tengah kesibukan Pak Camat, disibukkan dengan pengelolaan warga. Ini sudah trennya ini trennya, dan di sana dipelaksanakan seperti orang meninggal biasa. BPK ini saya dalam 14 hari ke depan, apakah nanti akan ada klaster baru? Nah, jadi saya kesana juga luar biasa. Ini memang tantangan kita ke depan. Masyarakat kita sudah mulai tidak percaya lagi tentang hasil. Ini sudah bersalin berarti ya. Bayi umur 01 31.000. Jadi kita lewati saja. Ini tren kematian kita dari tahun ke tahun
kita pernah mencapai puncaknya di tahun 2014 sebanyak 73, lalu kemudian turun naik. Nah ini apakah grafik kematian kita ini akan sinus? Mudah-mudahan ini di 45 sampai dengan Oktober ditambah 1 tadi malam, kemarin ini berarti jangan kemarin 46, kemarin ini memang ini ada efeknya, kebetulan yang bersangkutan COVID positif. Iya, jadi nanti juga perlu kita kaji kira-kira apa ini meninggalnya. Jadi untuk COVID ini sudah menyerang, sudah banyak yang meninggal, bukan hanya orang tua, anak-anak pun. Artinya ini adalah Kecamatan Wanasari, Pak Camat, kemudian disusul Bulakamba, Losari, dan seterusnya. Ini berdasarkan Perpuskesmas tertinggi Wanasari juga, Puskesmas Wanasari. Ada 5 kematian di sana. Ini tinggal 6 puskesmas ya Bu Tami ya. Ya mudah-mudahan 6 puskesmas ini jangan menyumbangkan angka kematian, biar 0 terus. Ini berdasarkan Perpuskesmas dalam angka. Ini Wanasari ada di Pesantunan 3. Ini bukan berarti bahwa kalau ARD-nya sering kemudian meninggal, bukan ya. Tapi justru apa namanya? Apa ini tadi artinya? Nah ini saat meninggal ambil. Mari kita merenung sebentar tentang kematian ibu baru melahirkan terus yang sampai hari ini sudah mencapai 45 ibu kelahiran. Padahal kita tahu bahwa para petugas kesehatan sudah bekerja, para dokter, para bidan, para kader kesehatan desa sudah bekerja semaksimal mungkin. Namun ternyata pada tahun 2020 ini yang masih mempunyai sisa waktu 2 bulan setengah sudah 45 orang. Ini sangat memprihatinkan sekali. Kematian memang urusan Allah SWT, namun Allah memberikan syariat kepada kita untuk memperhatikan sejenak yang ada di yang spesialis maupun yang ada di puskesmas. Saya sangat senang sekali atas acara yang diadakan kali ini, bahwa ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Brebes sangat peduli tentang kematian ibu dan bayi. Tetapi memang ada berbagai masalah ya yang mungkin sangat sulit diatasi ya. Jadi di samping faktor pendukung tadi seperti ambulan, seperti bensin, seperti apa, itu faktor pendukung ya. Jadi yang sebenarnya yang saya alami sehari-hari, karena saya memegang ada di 2 institusi yang semuanya banyak sekali menjadi rujukan ibu hamil yang mengalami masalah dari berbagai daerah, di RSUD dan di RSK Permata Insani. Alhamdulillah sedikit banyak mengetahui beberapa faktor yang menjadi penyebab. Coba Bu Yun Sewu tadi tolong ditanyakan yang diagram penyebab kematian. Ya, terus ini. Jadi kalau kita lihat, itu kan tadi judulnya analisa ya. Kalau saya lihatnya itu suatu gambaran saja.
Jadi kita belum bisa menganalisa sebenarnya. Hanya suatu gambaran di mana ini loh gambaran atau narasinya atau deskripsinya dari kematian ibu di Kabupaten Brebes. Nah, contohnya seperti ini, diagram yang menunjukkan bahwa kematian ibu berdasarkan penyebab kematian. Gitu ya. Jadi ada 28% preeklamsia berat, 47% itu lain-lain, 25% itu perdarahan. Nah ini sebenarnya yang itu menjadi 2 kali lipat. Yang pertama ada baru dan yang keduanya itu ada risiko yang sama. Ini yang harus perlu diperhatikan, Bu. Maksudnya kita menangani dengan sekuat tenaga program apapun kalau KB-nya tidak dilaksanakan baik, saya kira angka kematian itu tidak akan turun yang signifikan. Itu satu, itu saya mendukung sekali Pak, supaya nanti kalau memang tadi itu kan yang kematian yang tinggi itu, frekuensi itu seperti itu karena pendidikan yang tidak itu kurang. Jadi makanya itu harus ada intervensi, Bu. Kalau kita hanya mengandalkan ibu ikut KB, oh, saya nggak mau, saya mau pakai suntik aja. Jadi harus ada intervensi, ada undang-undang dan ada perpu yang harus ibu yang risiko tinggi itu pulang itu harus dibekali dengan KB pascasari. Minimal implan 3 tahun, minimal itu. Jadi risiko itu 3 tahun itu tidak akan terulang lagi dalam 3 tahun. Apalagi implan 10 tahun. Tuh, satu. Yang kedua juga saya ingin mengusulkan bahwa teman-teman bidan itu memang SDM-nya harus ditingkatkan. Karena apa? ANC terpadu itu, ibu hamil pertama itu harus kontak dulu dengan dokter puskesmas. Berarti risiko dini itu harusnya sudah diketahui di situ. Nah, bidan juga dalam nanti terakhirnya itu menolong persalinan. Menolong persalinan itu ada di tangan bidan, yang di puskesmas atau dimanapun. Nah, saya mengharapkan karena sekarang itu ada aturan bahwa yang namanya APN itu harus repres. Ada 5 tahun sekali harus direpresin. Begitu juga IUD. Represi itu adalah untuk ilmu-ilmu yang terbaru, terupdate, terutama yang di Aplikasi ini sudah kita susun, Pak. Cuma karena anggaran ada refocusing sehingga jadinya pusing, Pak. Ini refocusing menjadi pusing betulan, gitu ya. Nah, nanti akan coba cara lain. Nanti saya punya teman partner di Komisi 4, Pantak titik-titik. Barangkali nanti bisa memberikan pokirnya untuk replikasi ini. Karena replikasi ini kalau tidak didukung dengan anggaran juga tidak bisa. Jadi nanti saya akan mantul ibu. Nanti kalau sudah final kira-kira anggaran dari mana. Kalau ibu nanti tahunya beres saja ya Bu ya. Iya, berarti jangan dibikin pusing-pusing. Kita harus bikin happy beliau biar tetap cantik gitu kan. Masih kalau mau akan kita tindak lanjuti, ini harus dari mana dananya, gitu kan? Sebab kalau misalkan sebelah-belah dana desa, biasanya namu bolak-balik dana desa baiknya apa camatnya? Dana desa Westenteng COVID ya Pak. Ya, nanti intinya ini masukan yang baik sekali, akan kita usahakan maksimal dari mana kira-kira kita mendapatkannya. Kemudian yang dari dokter. Karena saya baru ada waktunya jam sekarang tadi, baru jam 3 selesai panasnya. Dari pagi saya harus sebagai moderator sehingga nggak bisa pamit. Ya, baik. Tadi mengenai replikasi desa Kalibiri untuk bagaimana di dalam layanan penanganan ibu hamil maupun ibu melahirkan. Ini juga menyangkut stunting dan lain-lainnya. Saya kira pada sore ini saya memang sengaja dalam disposisinya kepada kepala dinas, selain karena mengingat kematian angka ibunya sampai 45+1 sekarang 46, bayi AKP-nya 201 apa 201 ya yang saya tahu. Ini sekali lagi harapannya saya undang Ketua GOG, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua yang lainnya, termasuk adalah pimpinan rumah sakit yang swasta dan yang
desa maupun di kelurahan, pimpinannya Pak Camat. Ya, nah dengan adanya Pak Camat di sini, sekali lagi saya hanya sedikit tidak menyampaikan banyak, tapi poin ini penting sekali. Artinya saya minta Pak Camat ikut bertanggung jawab penuh, khususnya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Caranya dibantu kepala BUD dan kepala puskesmas di masing-masing. Coba petani, satu, desa itu sudah ada yang hamil terus meninggal. Jangan sampai sekarang yang lagi hamil itu nanti meninggal lagi. Ini saya minta, bisa ada Pak Camat? Sanggup tidak, artinya usahanya seperti apa itu lebih dominan nanti dibantu oleh kepala puskesmas. Biar nanti kepala desanya juga nanti ikut bersama-sama. Nah ini nanti mengenai tadi KB penting sekali. Artinya dengan upaya KB yang tadi bisa jangka panjang, Imlan dan ini memang betul. Saya kemarin waktu pertemuan dengan Pak Camat dengan adanya kegiatan penanganan COVID, saya sudah tekankan bahwa KB ini juga menjadi harus segera bisa disukseskan di tiap kecamatan masing-masing. Dan ini terbukti usulan dari Ketua IBI dan semuanya bahwa KB ini apakah perlu adanya peraturan bupati atau tidak atau seperti apa, ini memang sudah seyogianya. Artinya apa? KB ini penting sekali untuk bisa kita terapkan di warga masyarakat kita yang memang satu, mereka sudah punya anak dua yang usianya di atas 35 dan mereka yang lainnya yang rentan dan yang komplikasi dan yang lain-lain. Itu yang mengenai KB. Jadi saya minta tolong Pak Camat bekerja dengan kepala desa, Forkompincannya juga Pak Kapolsek Pak Danamil dilibatkan dengan kepala puskesmas dan kepala BUD untuk bisa tadi ibu-ibu yang lagi hamil yang risikonya rawan atau rentan atau komplikasinya tinggi, ini udah bisa Pak Camat atau kepala puskesmas ini mampu untuk bisa mengidentifikasi ini harus caranya seperti apa. Apakah mereka diterapi dulu sebelum 1 bulan mau melahirkan, terus mereka nanti disiapkan mobilnya dan apa semuanya layanan kesehatan yang sudah kita rencanakan itu bisa diterapkan. Ya. Terus tadi mengenai AKI. Kalau sekarang sudah 46, saya mohon ini yang lagi hamil segera Pak Camat dengan kepala desanya metanin di Singarawan. Singarawan itu yang tahu nanti kepala puskesmas kepala BUD. Kalau artinya belum begitu secara jelas identifikasi kerawanannya apa, yang komplikasinya apa. Artinya apa? Kita biar sampai nanti di akhir Desember ini harapannya jangan nambah lagi, tapi sudah cukup 46 untuk AKI-nya dan AKB-nya 201. Ya, saya ingin dari tim teknis kesehatan, baik itu dokter spesialis, para bidan, terus rumah sakit, saya kira ini sudah terpenuhi, tapi tinggal bagaimana pelaksanaannya. Ini harus dapat dukungan dari semuanya, termasuk adalah PKK, GOW, dan yang lain-lainnya untuk bisa sama-sama kita mengedukasi kepada ibu-ibunya, karena ibu-ibunya punya anak. Ini harus kita edukasi semaksimal mungkin. Bagaimana itu mereka untuk bisa merencanakan pernikahan dengan merencanakan sebuah anak biar nanti KB-nya itu jelas gitu. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kunjungan ke Desa Kaligiri melihat implementatif Gerbek Wong Meteng di Desa Kaligiri. Bagaimana Desa Kaligiri bisa mempunyai pendamping-pendamping ibu hamil yang selalu menjadi wali ibu hamil dan mendampingi serta memantau ibu hamil yang ada di Desa Kaligiri. Terus yang kedua adalah Pak Camat memantau ibu hamil yang ada di wilayah beserta kepala desa agar ibu hamil yang ada di wilayahnya benar-benar dipastikan dalam kondisi yang sehat. Yang ketiga, berkoordinasi dengan kepala BUD dan kepala puskesmas untuk menggerakkan desa dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi baru lahir yang ada di wilayah masing-masing. Terus yang selanjutnya tadi
Ibu menyampaikan kepada semua yang hadir di sini, melakukan edukasi kepada Ibu bagaimana perencanaan pernikahan yang sehat dan juga KB. Karena tadi betul disampaikan Pak Sigit bahwa ada 3 penderita TB yang di penyebab lain-lain itu meninggal karena dia tidak siap dengan kesehatannya untuk hamil, sehingga dengan kehamilannya memperberat kondisinya dan akhirnya meninggal. Terus ada juga yang sudah berpenyakit jantung, ada 5 kalau nggak salah, itu juga hamil sehingga beban jantungnya semakin berat dan akhirnya meninggal. Terus yang selanjutnya adalah untuk OPDKB, ya. OPDKB tadi PR-nya adalah melihat aturan atau regulasi terkait dengan KB apakah bisa dipaksakan atau tidak. Karena ini terkait memang tadi data yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa kematian ibu yang ada di Kabupaten Brebes yang terkait dengan KB itu adalah terkait tadi dengan usia. 9% di bawah 20 tahun, 31% di atas sama dengan 35 tahun. Artinya 40% itu adalah karena KB. Dan yang terkait dengan gravida adalah kehamilan lebih dari sama dengan 3 sebanyak 47%. Jadi jelas itu data yang menunjukkan tadi data di kematian ibu itu terkait dengan KB cukup besar ya, di atas 40%. Jadi tadi perintah dari Ibu untuk OPDKB melihat bagaimana kebijakan KB apakah bisa dibuat aturan yang memaksa untuk bahwa terutama yang beresiko tinggi itu mengikuti KB yang jangka panjang. Mungkin itu RTL untuk pertemuan pada hari ini. Karena waktu yang sudah sore, Nun Sewu di sini banyak para dokter ya yang harus praktek, banyak pasien menunggu, sehingga mungkin untuk sesi kami hormati acara pertemuan kesehatan pada kesempatan sore hari ini, dan marilah kita tutup acara dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.